selamat pagi dan selamat hari Rabu adik-adik. Hari ini kita mau bersaat teduh secara online lagi. Kakak mau ajak adik-adik untuk mengisi tenaga, bukan hanya secara jasmani tapi juga rohani. Nah, sebelum kita bersaat teduh, kita baca Alkitab dulu yuk adik-adik. Kita buka nih Alkitab kita dari Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 7. Adik-adik, kalau sudah dapat, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena atas kasih dan karunia-Mu kami dapat terbangun di pagi hari yang cerah ini. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Kau memberkati firman ini Tuhan agar menjadi kekuatan serta berkat bagi kami seharian ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, yuk kita baca bersama-sama Alkitabnya. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, adik-adik, judul firman kita pada kali ini itu anak yang patuh pada Tuhan. Adik-adik tahu nggak kalau aturan itu ada dua? Ada aturan tidak tertulis dan ada aturan tertulis. Kalau aturan tidak tertulis itu apa ya? Aturan tidak tertulis itu adalah aturan yang disepakati oleh dua pihak atau lebih. Misalnya kalau di rumah, mama papa bilang untuk tidak mengganggu kakak atau adik, atau mengerjakan pekerjaan rumah seperti merapikan mainan. Itu adalah aturan yang mama atau papa sampaikan. Aturan itu disebut aturan tidak tertulis adik-adik. Sedangkan kalau aturan tertulis itu biasanya ada di tempat wisata, di sekolah, di mall, dan tempat umum lainnya. Dan yang pastinya dua aturan itu tidak boleh kita langgar adik-adik. Salah satu contohnya itu misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kenapa sih? Karena sampah yang kita buang sembarangan itu dapat mengganggu orang lain. Selain itu juga dapat menyebabkan berkembangnya bakteri dan membuat orang lain itu sakit loh adik-adik. Adik-adik pasti nggak suka kan kalau ada sampah di dekat adik-adik? Iya kan? Pastinya nggak ada yang suka kalau misalkan ada sampah di dekat kita. Karena selain kotor, sampah itu juga bau kan adik-adik? Nah, karena itu, kalau kita tidak mau lingkungan sekitar kita kotor, kita juga harus membuang sampah pada tempatnya. Tuhan Yesus sangat senang kalau misalkan kita sebagai anak-anaknya itu mematuhi aturan. Apalagi kalau aturan itu untuk kebaikan hidup kita bersama dan orang lain. Oleh karena itu, dia juga menginginkan kita untuk mematuhi aturan-aturan dimanapun kita berada. Di sekolah, di rumah, di mall, bahkan di gereja loh adik-adik. Dengan begitu, kita sudah menjadi anak Tuhan yang menjaga kehidupan orang lain. Pesan kakak, kita harus menjadi anak yang taat pada aturan sehingga perbuatan kita menjaga kehidupan orang lain. Sekian saat teduh kakak. Yuk kita tutup saat teduh kita pada hari ini dengan berdoa adik-adik. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang indah yang telah kami baca dan kami dengar pada hari ini. Tuhan, ajar kami selalu untuk menaati aturan dimanapun kami berada. Sebentar lagi kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Kau berkati setiap dari kami Tuhan. Biarlah kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik. Terima kasih.